Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fadhil hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ahli baitihi al-qarabat tabi'in. Ila rahmi syaihna wa ma'alimna wa sallam ila ali imam an-Nawawi wa jami' masyaihina wa sudan mabul wadirun. Syanahan kami terhati syanahan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para jamaah khususnya jamaah Masjid Agung rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberi peluang untuk melaksanakan ibadah puasa oleh Allah. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan ibadah puasa ini dengan maksimal, dengan baik dan sempurna. Dan kita betul tergolong orang yang mendapat gelar muttaqin, orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah, sebagaimana yang disampaikan barusan bahwa selama bulan Ramadan ada beberapa kajian keagamaan, yaitu setelah subuh setiap hari dan juga setelah zuhur setiap hari. Kalau setelah subuh itu pematerinya banyak. Kalau setelah zuhur satu bulan ini hanya 3 orang karena membaca kitab. Jadi kadang-kadang ada kaitannya dengan puasa, tentunya kadang-kadang tidak. Dan kalau umpamanya tidak ada yang ada kaitan dengan puasa, namanya ini adalah yang membaca kitab. Dan kebetulan kitab yang dibaca ini adalah hadis. Jadi di sini nama kitabnya adalah Hadis Arba'in. Hadis Arba'in adalah kitab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi dan terdiri dari beberapa hadis. Namanya Hadis Arba'in, nama kitabnya yaitu hadis 40. Tapi faktanya hadis yang di dalamnya adalah 42. Jadi nama kitabnya Hadis Arba'in, artinya hadis 40, tapi di dalamnya yang dibahas adalah sebanyak 42 hadis. Para jamaah rahimakumullah, bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul awwal, hadis yang pertama. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha awli imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadis yang pertama ini adalah akan menjelaskan tentang niat. Kenapa hadis ini kok ditaruh yang nomor pertama? Karena hadis ini menjelaskan tentang niat. Jadi niat ini adalah hal yang sangat penting bagi kehidupan kita dalam beribadah. Di sini dikatakan ibtida'an bihi iktidaan bisalaf. Jadi pengarang kitab ini yaitu Nawawi memulai ibtada'a bihi iktidaan bisalaf. Memulai dengan masalah niat, hadis yang berkaitan dengan niat karena mengikuti ulama-ulama terdahulu. Ulama-ulama terdahulu itu terbiasa seperti ini.
Dikatakan di sini fa innahum kanu yuhibbuna dzalika tambihan lit-talib ala mazidil i'tina wal ihtimam bi husnin niyyah wal ikhlas fil a'mal. Tujuannya kenapa kok hadis ini ditaruh yang nomor pertama? Agar kita dalam berbuat ibadah berniat dengan sebaik mungkin dan berniat dengan betul-betul ikhlas karena Allah. Kenapa? Fa innahu ruhuha. Kenapa? Karena ikhlas itu adalah merupakan ar-ruh dari semua ibadah yang kita lakukan. Sehingga kita harus paham bagaimana niat itu. Di sini dikatakan diriwayatkan dari Amirul Mukminin. Amirul Mukminin ini adalah Sayyidina Umar. Yang dimaksud dengan Amirul Mukminin ini Sayyidina Umar. Abi Hafsin Umar bin Khattab. Makanya di sini Abi Hafsin Umar bin Khattab. Beliau mengatakan pernah mendengar Rasulullah berkata, innamal a'malu binniyat. Semua amal-amal kita itu adalah tergantung niat yang kita niati. Katanya di sini binniyat. Amal itu tergantung dengan niat. Makanya kita kadang-kadang pekerjaannya itu adalah sekilas itu adalah duniawi. Cuman karena niatnya baik, maka akan mengandung pahala yang besar. Contohnya, jenengan setiap hari keluar rumah untuk bekerja demi mencari sesuap nasi untuk dirinya dan juga keluarga besar. Ini sekilas adalah sesuatu yang jauh dari akhirat. Cuman karena niat yang baik, maka akan bernilai ibadah seperti itu. Jadi niat itu akan membuat perilaku atau pekerjaan kita menjadi baik. Sebaliknya, kadang-kadang ini sudah jelas-jelas ibadah. Contohnya membantu orang lain, ini jelas-jelas ibadah lah. Tapi kadang-kadang karena kita niatnya tidak baik, maka akan bernilai tidak baik. Niat itu adalah bahasa, secara tinjauan bahasa adalah al-qasdu. Artinya bermaksud atau berkeinginan. Itu niat. Secara syarak, secara aturan agama, niat itu adalah qasduhu al-muqtaranu bil fi'li. Yaitu kesengajaan orang yang bersamaan dengan pekerjaannya. Makanya niat itu harus bersamaan dengan awal pekerjaan. Contohnya sholat. Sampean sholat zuhur. Niatnya itu harus bersamaan dengan takbir. Karena takbir nikah adalah yang pertama kali kita lakukan dalam sholat itu takbir. Maka niat deh kudu bareng takbir. Lalu sekarang kita melafalkan sebelum takbir itu apa? Itu namanya hukumnya sunat. Jadi jenengan usolli fardhu dhuhri arba rakaatin mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Itu diucapkan sebelum takbir kan? Itu melafalkan melafalkan niat sebelum takbir itu hukumnya sunat. Yang wajib itu adalah pada saat kita Allahu Akbar, baru kita niatnya diucapkan dalam hati pada saat itu. Allahu Akbar. Jadi dalam hati ini kan ngocak sengko apa jangan fardu duhur amakmu. Ini paling tidak ini yang diingat pada saat takbir. Allahu Akbar. Jadi berarti kalau umpamanya pada saat Allahu Akbar unsur-unsur dari niat itu diingat dalam hati, maka itu namanya niat yang sebenarnya. Karena yang dimaksud dengan niat itu adalah
memulai pekerjaan yang betul-betul diniati bersamaan dengan awal pekerjaan. Contohnya wudu. Jenengan mau wudu, nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari itu diniati pada saat jenengan membasuh muka. Jadi mun ki ngalah aing nawaitul wudu'a itu belum cukup. Yang benar adalah sampeyan ngosap muah baru niat. Nawaitul wudu'a, niat saya berwudu untuk menghilangkan hadas kecil. Lah ini yang harus diingat dalam hati pada saat jenengan mengusap muka. Pada saat membasuh muka. Ini yang harus diingat. Apapun. Jadi semuanya ibadah seperti itu bersamaan. Kecuali puasa. Nah, puasa tidak diwajibkan bersamaan dengan awal pekerjaan. Kalau jenengan diwajibkan niat puasa itu dengan bersamaan dengan awal pekerjaan, maka sampeyan itu harus mengintai terus waktu subuh. Lah itu kesulitan bagi kita. Ingin mengintai kapan permulaan siang itu sulit. Sehingga oleh ulama niat puasa tidak harus bersamaan dengan awal pekerjaan puasa. Awal puasa itu kan kita mulai dari anggaplah dari imsak lah bahasa kita. Atau dari paling tidak dari subuh. Dan kita akan mengintai waktu subuh itu kesulitan. Sehingga ulama niat puasa boleh tidak bersamaan dengan ibadahnya. Sehingga boleh kita niat setelah maghrib nawaitu sabaqatin. Setelah tarawih nawaitu sabaqatin. Atau bahkan setelah sahur sampeyan nawaitu sabaqatin. Boleh. Ini namanya niat yang tidak bersamaan dengan awal pekerjaan ibadah. Kalau yang lain wajib. Yang lain wajib. Kemudian lagi zakat. Ini juga tidak harus ya, tidak harus bersamaan dengan pekerjaan. Contohnya sampean sudah mempunyai harta kekayaan sekian, sehingga zakat fitrahnya sampean adalah 200 juta. Sudah dilainkan, 200 juta dilainkan. Lah sampean berniat pada saat itu ini adalah zakat harta saya. Boleh apa enggak? Boleh. Ini tidak bersamaan pada saat sampean memberikan kan? Lah bareng. Jadi umpamanya ini KPC. Biar ini lain biarlah zakat harta saya. Dilainkan zakatnya sampean niat tidak apa-apa. Artinya tidak harus bersamaan pada saat memberi uang itu kepada mustahik, kepada yang berhak. Ini juga tidak bersamaan. Itu boleh. Jadi jenengan aniat sampun lain diatang zakat 500 juta tang zakat. Sebagai sareng panjenengan adalah 1 minggu lagi. Dan 1 minggu pada saat pendistribusian itu adalah awal pekerjaan panjenengan dalam zakat. Niatnya jenengan boleh niat sebelumnya. Sama dengan puasa tadi. Jadi ini namanya pengecualian bahwa niat itu semestinya bersamaan dengan awal pekerjaan. Nah ini karena faktor sulit. Panjenengan umpama nepasan niat puasa di awal siang itu kapan, jam berapa, sulit panjenengan. Jadi ini adalah agama menentukan seperti itu. Jadi di sini dikatakan innamal a'malu binniyat, katanya Rasulullah, katanya Kanjeng Nabi di sini. Faman kanat hijratu ilallah wa rasulih fahidu ilallah wa rasulih. Kalau niatnya baik akan mendapat pahala. Wa man kanat hijratu lidunya yusibuha aw imra'atin yukiha fahidu ila ma hajara ilaih.
Kalau niatnya karena aspek dunia atau aspek perempuan yang akan dinikah, maka akan tidak bernilai pahala juga. Ini adalah ceritanya seperti ini. Ini berbicara tentang hijrah. Jadi dulu ada sebagian orang itu hijrah ke Madinah bukan karena ingin mengikuti tindak langkah Rasulullah. Ada orang yang hijrah itu bukan karena ikut Rasulullah. Tujuannya adalah karena harta. Satu. Nomor dua, ada juga pada saat itu orang hijrah karena mengejar perempuan. Anggaplah tunangannya dia hijrah bersama Rasulullah. Awalnya dia tidak mau hijrah karena tunangannya atau karena istrinya pindah, dia ikut pindah karena emanda kabinina. Situnga emanda katunyana, situnga emanda kabinina. Lah ini namanya niatnya salah. Sehingga orang ini tidak mendapat pahala sebagaimana orang yang hijrah yang niat mengikuti langkah Rasulullah yang ikut hijrah. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, jadi masalahnya di situ ya. Jadi itu diantara aturan-aturan dalam niat seperti itu. Kemudian di sini kenapa niat itu ada? Niat itu ada tamyizan lil ibadah 'anil 'adah. Untuk membedakan pekerjaan yang sifatnya tradisi dengan pekerjaan yang bernilai ibadah. Makanya kita harus ada niat. Bagaimana contohnya? Contohnya sampean mandi atau adus. Adus itu atau mandi besar lah, mandi yang seperti biasanya mandi itu kadang-kadang jenengan itu karena ingin bersih malah bersih. Mandi panjenengan aseram kajeding dari obo sampai soko malah bersih. Beda mandi itu karena sunat. Contohnya karena hari Jumat, sebelum berangkat ke Jumatan sampean mandi karena itu sunat. Ada mandi karena wajib, karena faktor wajib, jenengan karena junub maka mandi. Nah, yang membedakan ini apa? Karena bisa saja sampean mandi itu dari macam-macam mandi tadi itu tanpa niat. Sampean mandi karena faktor Jumat tidak niat. Sampean mandi karena faktor junub tidak niat. Sampean mandi karena faktor kengtro bersiang tidak niat. Sekarang agar ada bedanya. Mandi kaangkui panjenengan keng kebiasaan yaitu karena tero bersiang dengan mandi yang hukumnya sunnah tadi atau bahkan wajib. Agar ada bedanya maka ada niat yang harus diniati. Jenengan mandi karena Jumat, jenengan harus niat. Niat saya mandi karena mau pergi ke Jumatan. Sampean niat mandi karena faktor junub. Maka jenengan saya niat mandi karena untuk menghilangkan hadas besar. Ini tujuannya. Sehingga harus ada niat. Niat masuk dalam rukun. Rukunnya adus atau mandi apa? Fardunya wudu itu apa? Di dalamnya pasti ada niat itu. Rukunnya sholat apa? Fardunya sholat maksudnya apa? Itu ada niat di dalamnya. Karena katanya tadi, karena agar dibedakan antara yang ibadah dan non ibadah, antara yang karena tradisi atau kebiasaan dengan yang betul-betul ibadah. Jadi itu diantaranya. Para jemaah rahimakumullah.
rahimakumullah, contohnya juga ada ibadah yang tidak harus niat. Contohnya adalah meninggalkan dosa sampean. Kan ibadah. Anggaplah umpamanya tidak minum khamr. Itu tidak harus niat. Jadi dengan otomatis jenengan tidak minum itu sudah jenengan dapat pahala. Atau larangan-larangan yang lain itu tidak harus dengan didahului dengan niat. Sudah cukup itu dengan kita menghindar larangan-larangan ampun sudah dianggap cukup. Jadi tidak harus kita berniat dalam masalah meninggalkan larangan. Jadi katanya di sini wala tajibu fit turuq katarki zina illa li husus sawabit tarki li'anna al-qasda istinabul manhi wa huwa hasilun bi intifa'i wujudi wa illam takun niyatan wa illam takun niyatun. Jadi intinya kalau meninggalkan atau tidak mengerjakan dosa tidak diharuskan berniat dalam masalah meninggalkan itu. Para jamaah rahimakumullah. Di sini dikatakan pada suatu saat Sayyidina Umar berkhutbah ala mimbari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mimbarnya Rasulullah. Walidzalika qala Abu Ubaidah laisa fil ahadits ajma' wa aghna wa aktsar faidatan minhu. Jadi hadis yang tadi itu masalah niat itu katanya Abu Ubaidah adalah hadis yang sangat global, sangat mencakup semua aspek. Dan hadis yang sangat bermanfaat. Meskipun hadisnya sedikit atau pendek, innamal a'malu binniyat. Ini sangat mencakup semuanya. Sehingga semua ibadah dalam agama itu diharuskan untuk berniat. Tanpa niat maka ibadah itu tidak akan sah. Termasuk puasa tanpa niat tidak akan sah. Cuman ulama beda pendapat puasa itu. Puasa Ramadan khususnya. Puasa Ramadan ada yang mengatakan setiap malam harus niat. Nawaitu samaghadin setiap malam. Kenapa? Karena dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Ramadan itu adalah ibadah-ibadah tersendiri, bukan ibadah secara global. Sehingga niat setiap malam harus. Nawaitu sabaghatin. Ada yang mengatakan bahwa niat puasa Ramadan itu cukup di awal Ramadan. Ini Imam Malik. Sehingga kita sebagai pengikut Imam Syafi'i setiap awal Ramadan kita niat akan berpuasa sebulan penuh. Jadi umpaman panjenengan niat sengko apa saa dalam bulan Ramadan dari awal sampai akhir. Panjenengan situng bekto kelopai tak niat, maka panjenengan boleh ikut Imam Malik ini. Karena sampean sudah niat akan berpuasa sebulan penuh. Berarti panjenengan tidak harus mengganti puasa yang tidak niat di malam hari itu. Mohon panjenengan tidak niat seperti tadi, kemudian pada suatu saat lupa, maka panjenengan puasanya yang tidak berniat itu tidak dihitung. Berarti harus mengganti di waktu yang lain. Tapi panjenengan tak oleh nginum, meskipun pasana tak ibitong, pakun menjalankan puasa. Jadi benih pak berarti mun malam kelupai tanya pak oleh ngakan tak oleh, pak oleh nginom tak oleh, tetap tidak boleh. Artinya pakun hukumnya haram.
Keng cuman pasan panjenengan tai bito harus mengganti di waktu-waktu yang lain. Ini diantaranya, gini. Kemudian masalah niat seperti yang disampaikan tadi, diungkapkan bahwa hadis yang membahas tentang niat ini adalah nisful ilmi, dikatakan separuh daripada ilmu, saking mencakupnya hadis tadi. Karena semuanya ibadah tentunya harus menggunakan niat. Para hadirin hadirat rahimakumullah. Terus di sini dikatakan seterusnya adalah wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang tergantung niatnya. Dalam apapun kegiatan maka akan dilihat niatnya. Seperti jenengan duduk di masjid ini bisa karena duduk kengtai santai, beda karena duduk i'tikaf. Maka dari itu harus niat. Mun panjenengan tero oleh kencerna i'tikaf, maka kudu nawaitul i'tikafa, niat kaula i'tikaf. Mun panjenengan tidak niat i'tikaf, tidak ada bedanya jenengan duduk di masjid dengan duduk di halaman masjid. Jadi ini pentingnya niat. Setiap aktivitas kita diusahakan untuk berniat. Tujuh masjid, niat i'tikaf panjenengan. Malai oleh kenceran i'tikaf. Moncam panjenengan mulai gelek kelopai, mulai pejang zuhur sampai makin tak niat i'tikaf. Ya salengki mulai gelek sampai makin nikah panjenengan. Alengkina ibadana i'tikaf panjenengan tak oleh. Mun ibadah nangi ngaki pengajian oleh nilai duduknya ibadah itikaf tidak dapat. Maka namanya aja kelopai. Setiap duduk niat itikaf, karena itu pentingnya niat tadi. Karena katanya tadi untuk membedakan ibadah dan adat atau kebiasaan duduk dan seterusnya. Para hadirin hadirat rahimakumullah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan, bisa berlanjut besok insyaallah. Mudah-mudahan Allah taala diberi kesehatan, paring beres, paring selamat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rabbana fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.